Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi atau bertemu lagi dengan saya di channel Timur Update, di mana salah satu channel yang menyajikan sebuah informasi terupdate soal situasi politik di Indonesia. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat-sahabat sekalian untuk subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel Timur Update. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas soal pidato Prabowo di sebuah kesempatan. Dalam hal ini pidato Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia meyakini bahwa ke depan Indonesia akan menjadi negara keempat terkaya di dunia. Namun pernyataan-pernyataan ini yang disampaikan oleh Bapak Prabowo menuai beberapa kritikan dari berbagai pihak. Namun untuk lebih lanjutnya kita lihat dulu cuplikan video pidato dari Bapak Prabowo Subianto. Yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitnya bisa bekerja sama. Ini bukan, begitu saya lihat baca itu berapa tahun yang lalu, saya semakin yakin. Akhirnya selalu saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, apapun mungkin dosa-dosa kita di masa lalu, karena kita manusia pasti penuh dosa, pasti ada kesalahan. Tapi sekarang kita harus bekerja sama, kita harus kompak, kita harus bahu membahu. Yang kuat tarik yang lemah, yang lemah berhimpun kerjasama, bersaing baik. Tapi begitu pertandingan selesai, bersatu. Baik, untuk sahabat-sahabat sekalian, telah kita dengar bersama bagaimana cuplikan pidato dari Bapak Prabowo Subianto soal bagaimana Indonesia ke depan akan menjadi negara keempat terkaya di dunia. Namun penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto menuai kritikan dari beberapa pakar ekonom soal bagaimana kira-kira realisasi yang akan dilakukan untuk mencapai target yang disampaikan Prabowo, seperti yang disampaikan bahwa Indonesia akan menjadi negara keempat terkaya di dunia, mengingat saat ini situasi ekonomi global tidak menentu, dan kritik-kritik utama yang disampaikan oleh beberapa pakar ekonom di Indonesia ini itu beberapa pakar menilai bahwa pidato Prabowo ini terlalu ambisius dan kurang transparan. Kemudian tentang strategi dan rencana yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut tidak dipaparkan dengan belum mendapat penjelasan sepenuhnya. Kemudian kita ketahui bahwa juga di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini beliau memiliki program, yaitu program utama
makan gratis untuk anak-anak dan lansia, kemudian ibu hamil. Ini juga menuai kritikan dari berbagai pakar, karena dianggap bahwa bisa memicu inflasi jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dan distribusi yang efektif. Kemudian kita ketahui bahwa negara kita ini masih ketergantungan pada utang, di mana pembiayaan proyek-proyek besar seperti diantaranya program utama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ini mungkin yaitu makan bergizi gratis, itu mungkin memerlukan utang yang besar, dan itu bisa menurut pakar ekonom bisa meningkatkan beban fiskal dan risiko keuangan negara. Nah, kemudian pakar ekonom juga tidak lupa mengkritik soal ketimpangan ekonomi. Beberapa pakar ekonom atau pengamat ekonomi khawatir bahwa kebijakan ekonomi Prabowo ini bisa memperlebar kesenjangan ekonomi jika tidak diimbangi dengan kebijakan redistribusi yang efektif. Nah, bagaimana menurut sahabat-sahabat sekalian? Apakah target dari Bapak Prabowo Subianto soal Indonesia di masa yang akan datang akan menjadi negara terkaya keempat di dunia bisa terrealisasi? Bagaimana menurut para sahabat-sahabat sekalian?